Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat. Alhamdulillah syukur pada pagi hari ini kita masih baiklah. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan saya dalam eliminasi pejok ya PKG tahun 2024 yang akan saya paparkan atau dijelaskan yang berjudul di sini rencana tindak lanjut senam kreasi. Senam kreasi di sini nih banyak yang bermacam-macam kombinasinya ya. Nanti mungkin akan saya beritahu ataupun belajar nanti dengan anak murid setelah selesai dalam PKG Pejokku ya. Di sini latar belakangnya adalah program senam kreasi ini untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik sehingga potensi peserta didik yang tersembunyi dapat tersalurkan dalam senam kreasi ini dengan menciptakan karya atau menciptakan karya-karya yang baru ya. Kesukaan peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran olahraga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggali potensinya. Tujuannya di sini tujuan untuk pencapaian yang diharapkan pada program senam kreasi ini adalah peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan keterampilan berkomunikasi sehingga berinteraksi sosial yang positif dan membangun kerjasama antar teman dan terbangunnya solidaritas. Untuk dukungannya itu dari komunitas sekolah termasuk guru, orang tua, dan staf sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan program ini. Jadi tanpa dukungan bapak-bapak, ibu-ibu ya, saya untuk mengajarkan kepada peserta didik itu pasti akan ada bantuan ya atau dukungan dari bapak ibu sekalian ya. Karena saya ini guru yang lawas, yang banyak monotonnya ya daripada yang baru. Jadi bolehlah yang ibu-ibu masih muda ini yang pengalamannya sudah luas ya, itu untuk memberikan contoh-contoh juga ya. Itu harapan dari aku. Terus kita lanjutkan, di sini ada tindak lanjut tujuan program ya. Tujuan program di sini peserta didik tujuannya ada 3 ya. Capaian yang diharapkan adalah peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan yang ya ada 3 ya. Maaf itu salah ini ya. Ya aturan tempatnya maklumlah ya. Ini ya, 1 peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani, tumbuhnya interaksi sosial yang positif, dan yang 3 peserta didik dapat mengapresiasikan pikiran dan perasaan sesuai ya mengapresiasikan pikiran dan perasaan sesuai minat, bakat, dan kesukaan dalam bentuk karya ya. Ini adalah
tujuannya tadi ya. Untuk capaiannya di sini ada 3 juga capaian yang diharapkan adalah peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani, dan yang kedua meningkatkan keterampilan berkomunikasi, membangun kerjasama antar teman dan membangun solidaritas, dan yang ketiga peserta didik dapat menuangkan minat atau bakat peserta, ide peserta didik dengan menciptakan pola gerak baru untuk senam kreasi ini. Dan kita lanjut lagi untuk langkah-langkah pelaksanaan programnya. 1. Melakukan perencanaan dengan berdiskusi ya dengan kepala sekolah atau guru, murid, wali murid dan peserta didik ya. Dan yang kedua penyusunan administrasi, yaitu rancangan program, penyusunan jadwal atau program, tujuan program, menyediakan tempat serta alat-alat yang dibutuhkan, dan sosialisasi program senam kreasi. Dan yang ketiga pelaksanaan program, yaitu melakukan senam kreasi dan menciptakan gerakan baru setiap hari Jumat pagi, latihan di luar ruangan, tepatnya halaman sekolah. Dan berikut presentasi hasil dapat berubah video. Dan yang kelima dapat berupa ya, salah ketik ini ya, dapat berupa video. Dan selanjutnya yang kelima pengawasan dan evaluasi, partisipasi, evaluasi kebugaran jasmani, dan diskusikan pengalaman peserta didik atau melakukan refleksi peserta didik. Dan yang terakhir pelaporan dan tindak lanjut, buat laporan hasil perencanaan, perbaikan dan pengembangan program. Di sini untuk selanjutnya ada hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan di sini 1. Peserta didik lebih aktif, dan yang kedua peserta didik dapat menuangkan minat, mengembangkan bakat peserta didik yang tersembunyi, serta mengemukakan ide-ide peserta didik dengan menumbuhkan pola gerak baru dalam aktivitas senam kreasi dan menciptakan karya. Dan yang ketiga, peningkatan keterampilan sosial peserta didik seperti kerjasama antar sesama teman dalam menciptakan pola gerak baru pada senam kreasi. Yang keempat, antusias peserta didik dalam kegiatan program kreasi. Dan yang kelima, lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi peserta didik. Di sini mitra dalam komunitas belajar ya. Di sini ada kepala sekolah sebagai pembimbing dan berwenang dalam memberikan izin serta sebagai penanggung jawab kegiatan. Lanjut, semua guru dan staf membantu jalannya kegiatan. Kombel menyediakan fasilitas yang dibutuhkan dalam program senam kreasi dan berdiskusi dalam rencana pelaksanaan program. Selanjutnya, orang tua ataupun wali memberi masukan tentang minat dan dukungan moral peserta didik, peserta utama dalam pemilihan, dan memberikan umpan balik. Untuk selanjutnya di sini ada kapasitas yang dimiliki sekolah, seperti misalnya di situ ada aset ya, atau aset basket thinking. Guru pejok tenaga pengajar yang terlatih dan berpengalaman dalam mengajar kebugaran jasmani, serta memiliki kemampuan untuk membimbing dan memotivasi peserta didik, kepala sekolah, guru, satpam, dan peserta didik. Dan yang kedua, fisik. Fisik di sini terdapat lapangan dengan halaman yang luas di UPTSD Kota Wai.
sound system untuk pemutar lagu dan mic. Dan yang ketiga lingkungan. Lingkungan di sini adalah lingkungan sekolah UPTD SDN Kota Wai, berada di posisi yang masih di daerah pedesaan. Dan yang keempat, politik itu kebijaksanaan kepala sekolah. Sosialnya terdapat peraturan sekolah yang wajib dipatuhi oleh semua anggota sekolah. Aset finansialnya adalah pendanaan dari dana BOS ya kalau tidak salah. Ini untuk selanjutnya tidak semua saya akan paparkan ya, yang inti-inti saja. Ini memungkinkan untuk tantangan ya, untuk tantangan dalam program. Satu, antusias peserta didik kurang saat mengikuti serangkaian kegiatan. Dan yang kedua, keterbatasan waktu persiapan. Ketiga, kesulitan menyeimbangkan waktu dengan kegiatan lain. Dan yang empat, masalah cuaca yang tidak menentu ya, yang terkadang hujan ya. Jadi sehingga anak itu butuh aturan ruangan ya. Kalau misalnya contoh di kota itu dia memang ada gedung ya, gedung untuk berolahraga anak. Jadi dia untuk menjaga keselamatan juga dari terik matahari ya. Tapi kalau di perdesaan ini kita kebanyakan semuanya di lapangan. Dan yang terakhir, perbedaan tingkat kebugaran siswa serta keterbatasan pengetahuan dan pengalaman tim pelaksana. Nah, untuk solusinya di sini kita membuat kegiatan yang lebih untuk menarik minat peserta didik ya. Dan yang kedua, manajemen waktu agar efisien, efisien dalam mempersiapkan kegiatan. Dan yang ketiga, mengatur jadwal agar tidak bentrok dengan kegiatan yang lain. Dan yang keempat, mempersiapkan ruang kelas yang cukup luas apabila cuaca buruk ya, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kalau sewaktu-waktu misalnya ada hujan petir, anak itu butuh kenyamanan ya dalam melakukan kegiatan berolahraga. Dan terakhir, sesuai dengan aktivitas keamanan kemampuan peserta didik dan memberikan pelatih untuk tim pelaksanaan dan melibatkan pakar. Nah, di sini atas kegiatan ataupun tindak lanjut dari senam kreasi ini telah saya paparkan. Saya dari Bu Cima. Apabila masih ada masukan-masukan dari Bapak Ibu ya, itu boleh ditambahkan ya. Tidak jadi masalah, Ibu senang ya. Nah, sekian terima kasih yang paparan dari Ibu Cima ini dalam RTL ini, yang RTL itu singkatan dari rencana tindak lanjut dalam senam kreasi ini ya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya umpan balik atau tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya, apa manfaat senam kreasi? Baiklah, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Ima ada sedikit yang akan ditanyakan. Di dalam senam kreasi ini siapa saja yang terlibat? Terima kasih Bu Ima. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari ini dulu ya, dari Ibu Mistika dulu ya. Apa manfaat senam kreasi yang ditanyakan oleh Ibu Mistika ya? Di sini manfaat senam kreasi tersebut itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jasmani pada anak-anak ya, ataupun jasmani pada kita ya. Itu kebugaran jasmani. Ya, senamnya itu banyak kombinasinya ya. Nanti setelah selesai saya PKG nanti saya akan usahakan untuk memberikan pelajaran ataupun ya praktek senam kreasi tersebut nanti ya pada anak-anak didik atau peserta didik. Itulah jawaban dari saya. Dan yang kedua dari Pak An Sofian, siapa sajakah yang berperan dalam program ini? Ini yang berperan di dalam program ini itu adalah kepala sekolah, terus guru-guru ya. Juga di situ ada juga wali ya, wali ataupun peserta didik. Jadi wali juga berhak ya, supaya memotivasi dalam untuk meningkatkan senam kreasi tersebut. Nah, itulah jawabannya Ibu Mistika dan Pak Ansofian. Saya kembalikan lagi ke Bagaimana dengan Pak Anspian dan Mistika? Sudah puas atas jawabannya? Sudah, terima kasih. Ada yang lain mau bertanya? Ibu. Jadi pada Ibu Cima, saya mewakili komunitas sekolah kita. Di sini ada yang perlu saya tanyakan. Kan di dalam tujuan dan capaian program, ada tujuan program, ada capaian program. Coba diturunkan. Nah, tadi saya baca antara tujuan program dan capaian program itu hampir mirip kan? Nah, itu intinya tujuan itu ke peserta didik, ya kan? Nah, hampir sama. Hanya ada peserta, ada capaian. Ya, di sini yang saya tanyakan, apa sih perbedaan tujuan program dan capaian program? Tujuannya itu apa? Capaiannya itu apa? Apakah kedua-duanya ini sama? Tapi kelihatan itu dibedakan. Tapi kelihatannya tuh hampir sama. Ya, apa memang itu sama? Apa bagaimana? Jadi tujuan dengan capaian itu apa sih bedanya? Itu Ibu Cima. Capaian itu lebih ke hasil. Kalau tujuan itu ke target. Target. Nah, di sini ada tujuan ya. kadang tujuannya itu Tujuan di sini di sini tujuan, oh ini salah ini ya. Tujuan ini yang di sebelah ini. Nah ya, di sini tujuannya peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmani. Memang dia mendekati, karena di situ peserta didik itu harus mendapatkan kebugaran jasmani ya. Sedangkan yang di di tujuan ini, pencapaian ini
adalah untuk meningkatkan, ya, meningkatkan dalam senam kreasi tersebut. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi di antara tujuan dan pencapaian ini saling berkaitan, ya. Tujuan dengan pencapaian. Jadi tanpa dia ada tujuan itu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Ya, sehingga bisa mencapai tujuan tersebut, ya, dari pencapaian peserta didik, ya. Sehingga anak itu menjadi nanti semangat, antusias, ya, dalam melakukan senam kreasi tersebut. Bagaimana Bapak Ibu? Hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu KM? Jadi dari tujuan program ke capaian itu dia itu bersinergi kan? Apa saling berkaitan. Jadi yang pertama kita itu tujuan dulu. Nah, tujuan kita ini nak mana? Nak olahraga, nak senam. Nah, kira-kira kan itu ya. Nah, kemudian dengan adanya kita tercapai tujuan yang ingin kita inginkan, ya. Jadi kita bisa mencapai harapan kita supaya anak itu lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi dongkrak mereka. Jadi keinginan kita tadi ingin bugar, ingin senam, tapi untuk lebih semangat lagi, lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Itu tujuan dari capaian. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Cina sebagai pemateri. Ini acara yang selanjutnya yaitu 5 penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf apabila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.